untuk spek mesin sih masih standar ya guys ya, cuman ganti knalpot doang. Kalau untuk kirian saya udah ngerubah rollernya, jadi dia 8 gram sama orinya ya, di silang ya, 8 gram dari Kawahara sama yang originalnya. Terus untuk penbel masih orinya, puli-puli masih orinya, nggak ada yang dikerok atau yang di derajat-derajat ya guys ya, nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again guys. Balik lagi di channel tercinta ini ya guys ya, channel Dwiki Wisnu. Sekarang saya mau ngevlog menggunakan Mio seperti yang kemarin saya review ya guys ya. Kebetulan saya mau berangkat kampus juga, jadi sekalian aja kita sambil menikmati udara pagi hari ya guys ya, sekalian mencoba melihat dan menggunakan motor ini ya guys ya. Di vlog kali ini kita hanya untuk jalan-jalan santai saja ya guys ya. Oke, tonton terus videonya ya guys ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La wala quwata illa billah. Oke, kita sudah ada di jalan utama ya guys ya. Ya, di mana lagi ini, di Pemanokan City yang selalu banjir di tempat ini ya guys ya. Aduh. Ini bensin sudah saya isi sampai full. Tinggal ya, sekarang mah tinggal perjalanannya aja ya guys ya. Jadi ini motor masih belum diapa-apain lagi ya guys ya, semenjak di review kemarin baru diganti knalpot aja. Ini saya ganti knalpot yang Sugi karena kemarin yang masih ori ya kemarin kan. Ini Sugi tapi nggak ada mereknya ya gitu. Nah kebetulan nanti setelah video tayang ya, video ini tayang itu saya berencana untuk mengupgrade karburatornya guys ya, mau mengupgrade karburatornya. Ini kan saya masih menggunakan karburator bawaannya ya guys ya, bawaan dari Mio nya. Ini rencana saya ini mau diganti ke PE26, jadi nanti saya mau upgrade ke PE26 ya guys ya, karena ketika saya menggunakan karbu bawaan ini memang kelemahannya karbu vakum ya, itu kadang suka telat gitu guys. Jadi gasnya harus tinggi terus ya guys ya, terus kadang dia suka balik sendiri vakumnya, orang gasnya masih naik tapi suka turun sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh jadi ketarik ke belakang gitu guys. Itu pernah saya ngerasain kayak gitu ya. Jadi makanya saya mau coba di up ke PE26 ya. Mungkin minggu depan saya udah mulai diganti.
Jadi ini saya mau mencoba dulu apa perjalanan Subang ya, menggunakan karbu bawaan supaya di video kan, kalau di video kan ketahuan nih apa habis bensinnya berapa nanti gitu kan, dari keadaan full tank gitu. Jadi kalau misalkan nanti pakai PE mah habisnya berapa, kalau pakai karbowaan berapa gitu, supaya ketahuan juga guys. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Karena saya juga ini udah lama ya nggak nge-vlog lagi guys ini guys. Aduh, banyak kesibukan guys biasa. Jadi ya ini mumpung mau ke kampus ya sekalian aja ya sambil nge-vlog gitu. Lumayan lah video-video pendek. Ya udah, kalian bisa menikmati videonya guys ya. Mungkin saya nggak banyak bicara, yang penting kalian menikmati videonya. Perjalanan pagi Pamanukan ke arah Subang itu seperti apa ya, dari cuacanya, dari perjalanannya, dari apa macet atau enggaknya, nanti kalian bisa lihat di video ya guys ya. Oke, nikmati saja videonya. Kita coba top speed ya guys. Itu belum di gaspol ya guys ya, belum sampai mentok guys. Kayaknya keburu takut bejal mesinnya. Ini
untuk spek mesin sih masih standar ya guys ya, cuman ganti knalpot doang. Kalau untuk kirian saya udah ngerubah rollernya, jadi dia 8 gram sama orinya ya, disilang ya, 8 gram dari Kawahara sama yang originalnya. Terus untuk penbel masih orinya, puli-puli masih orinya, nggak ada yang dikerok atau yang di derajat-derajat ya guys ya, nggak ada. Oh ya, jika kalian menanyakan si biru ya, si Ruby itu lagi di rumah aja yang ngerem ya. Sama saya nggak dipakai-pakai karena pertama musim hujan sekarang tuh ya, jadi selalu hujan gitu ya. Saya paling males kalau keluar pakai si Ruby becek gitu ya, otomatis ya kotor terus lah gitu motornya gitu, buladik lah, jadi malas gitu gunanya tuh. Terus ketambah karena jarang dipakai ya, si Ruby itu sekarang nggak tahu dari akinya yang tekor atau nggak tahu dari bendiknya yang rusak ya, jadi nggak bisa di starter ya guys ya. Jadi kayak ada suara tik 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 gitu. Belum sempet dicek sih, cuman ya udahlah nanti aja lah gitu ya, kalau emang mau dipakai lagi gitu, mau dipakai harian lagi gitu. Sekarang mah lagi nyaman menggunakan Mio ya guys ya, karena ya nggak tahu kenapa gitu, maksudnya nyamannya itu pertama dari segi empuk ya guys ya. Aduh, ini kursinya itu udah kayak duduk di sofa guys ya. Kalau ada ya kayak gini nih, gejul-gejulkan kayak gini nih ya, bantalan-bantalan kayak gitu tuh, jadi kayak rasanya tuh enak gitu. Terus dari suspensinya juga mendukung gitu, enak lah pokoknya guys ya. Jadi nggak terlalu gujug-gujug gitu nggak kayak kalau pakai Poswan itu kemarin ya, parah gitulah. Kalau misalnya ada gejolgan tuh kerasa banget gitu. Aduh, becek guys. Walaupun menggunakan Mio itu memang sedikit lebih boros dibanding Viz R saya ya yang di rumah, karena ya udah pernah saya tes pulang pergi Subang Kota ya, menggunakan Viz R sama menggunakan Mio itu, waduh, perbandingannya itu lumayan sih istilahnya.
Karena kan saya mau yang Mio ini, mau yang Wizz Air itu menggunakan Pertamax biru ya guys ya untuk bensinnya. Jadi ketika diisi penuh itu, kalau misalkan pakai Mio nih, biasanya itu kalau misalkan pulang pergi itu habis, kalau misalkan kayak kita ngisi penuh ya dari sini ya, terus nyampe Subang balik lagi ke rumah itu, kalau misalkan diisi di pom yang deket rumah gitu ya, itu kurang lebih dipultengin lagi itu 30.000 kalau nggak salah guys, 20 sampai 30.000 lah ya. Nah kalau pakai Wizz Air itu malah nggak nyampe segitu guys, gitu, bahkan 15.000 kalau nggak salah kalau Wizz Air itu. Makanya jauh ya gitu ya, padahal ya dari segi ngegas ya sama gitu ya, maksudnya ya ketika jalan kosong digasin gitu ya, ketika jalan rame atau macet ya santai gitu ya. Mungkin ya itulah gitu, saya juga nggak tahu gitu, maksudnya kok bisa lebih boros ya. Tapi walaupun boros ya, ketika kita menggunakannya itu ngerasa nyaman ya, apa kebayar sih gitu. Enaknya perjalanan pagi itu ya sama ya, jalannya sepi ya guys ya, kayak gini gitu, nggak terlalu banyak motor atau mobil gitu, maksudnya nggak terlalu macet, nggak terlalu rame. Sama itu kedua ya masih sejuk-sejuknya guys, masih dingin-dinginnya, masih adem-ademnya. Ini jam-jam segini itu nih kayak ngerasa lagi ada di Bandung gitu, dingin-dinginnya tuh kayak gitulah gitu, nyerecep langsung ke tulang gitu guys. Jangan lupa subrek sama tombol ring. Aduh, padahal niatnya pengen perjalanan santai ya, tapi nggak tahu ini si gas tuh pengennya tuh naik gitu kan, nggak memperdulikan apapun gitu. Biasanya kalau berangkat jam segini itu suka kena jadwal kereta guys, biasanya guys. Kita lihat aja ya guys ya, nanti apakah kita akan bertemu dengan kereta api ataukah tidak. Biasanya sih kalau jam segini kena jadwal kereta lewat ya. Dingin sekali guys, anginnya ya enak sekali. Cek ngebut. Sebenarnya saya juga bisa ngebadanin guys buat ke PCX, cuman kalau misalkan mau santai mah gimana ya, imbangin gitu, maksudnya imbangin di belakangnya dia.
Alhamdulillah ya, cuacanya terang benderang ya. Mudah-mudahan sampai pulang cuacanya kayak gini guys, jangan hujan ya. Terus ada pospan yang lewat. Wah, ternyata kita tidak menemukan jadwal bertemu kereta api ya guys ya. Enaknya pakai Nawatsuki tuh kayak di bore up gitu guys. Jadi ketika turun gas itu kayak gerbok kayak gitu guys. Ada suara kayak gitu. Ini kerasa ya guys ya, udah nyampe alun-alun Panggaden. Udah nyampe alun-alun Panggaden guys. Paling nanti ini kita videonya di cut ya guys ya, karena perjalanan Subang itu lumayan agak lama prosesnya ya, kurang lebih 40 menitan, bisa nyampe 1 jam ya guys ya. Jadi ya supaya tidak terlalu boring ketika menonton video saya ya guys ya, jadi kita nanti di cut aja bagian-bagian yang saya nggak ada bicaranya atau yang sepi atau gimana ya. Oke. Jadi kalian bisa enjoy menonton video dari saya guys. Jadi ini itu hitungannya first time ya, first time atau first vlog dari motor ini ya guys ya. Mobil sporty kita ya. Ya mungkin kalian yang penggemar atau yang suka banget sama motor ini ya guys ya, istilahnya. Ya mudah-mudahan saya doain yang belum kebeli semoga cepat kebeli, yang sudah punya semoga bisa dimodif lebih hedon lagi ya guys ya, itu lebih mantap lagi gitu. Jadi kalian itu kalau misalkan dimodif pasti lebih senang ya guys ya untuk dipakainya gitu. Kalau udah mantap lah gitu, udah ganteng gitu istilahnya, ketika digunakan tuh jadi seneng gitu dipakainya tuh gitu. Beda kalau misalkan keadaan originalan ya, itu rasanya tuh biasa aja gitu. Ketika dipakai itu nggak ada dibawanya atau gimana gitu, nggak tahu ya. Oh, rombongan apa ini guys? Haji bukan guys? Kayaknya sih rombongan haji atau umroh gitu guys. Kenapa saya memilih motor ini untuk menjadi motor harian saya ya guys ya. Pertama Matic ya guys ya, karena memang untuk harian itu enaknya Matic ya guys ya, untuk ya pulang pergi apa kantor, pulang pergi rumah, kampus, itu lebih enak Matic gitu dibanding yang gitu ya. Nah terus yang kedua, dari looknya ya guys ya,
nggak tahu kenapa gitu. Mio Sport itu looknya itu kalau misalkan dimodif apa ya, head on tapi original look gitu, aduh mantap sekali guys gitu guys. Ini gara-gara racun Instagram juga guys saya membeli motor ini guys. Pokoknya udah jadi kayak gimana gitu ketika melihat motor ini di Instagram ya, berkeliaran gitu yang udah dimodif gitu. Waduh, sampai saya tuh kepincut ya guys ya. Terus kedua untuk partnya nggak terlalu susah buat dicari guys. Part originalnya nggak terlalu susah ya guys ya, masih banyak di di Shopee ya, pokoknya marketplace ya, itu masih banyak guys. Aduh, jangan lupa subrek sama tombol ring. kalau di belakang mobil tuh gimana gitu ya guys ya, udah mah berasap lagi mobilnya. Ya mungkin videonya kayaknya cukup sampai sini saja ya guys ya, karena apa namanya, baterai kamera saya udah mulai lob-loban ya, udah mulai mau habis ya. Yang baru nonton videonya jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Yang sudah mendukung channel ini terima kasih buat kalian ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa nyampe ke 1000 subscriber ya guys ya, mudah-mudahan ya guys ya. Jadi bantu untuk di subscribe dulu guys sebelum menonton nanti video-video selanjutnya ya guys ya, mudah-mudahan ya guys ya. Oke, terima kasih, goodbye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, see you next time again.